Jamaah yang dirahmati oleh Allah, bulan Ramadan yang setiap tahun kita jumpai. Oleh karena itu, di antara sekian banyak sebutan untuk Ramadan itu adalah salah satunya adalah bulan pendidikan atau Syahrut Tarbiyah. Sehingga para ulama menyebut Ramadan itu sebagai Syahrut Tarbiyah. Karena begitu banyak hikmah, nilai-nilai pendidikan yang ada, yang terkandung di dalam bulan Ramadan ini. Maka oleh karena itulah, dalam upaya menyemarakkan Ramadan sebagai Syahrut Tarbiyah atau bulan pendidikan, umat Islam mengisinya dengan berbagai macam kegiatan yang edukatif, yang mencerdaskan dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Ragamnya macam-macam. Mulai kajian keislaman, ada pesantren Ramadan, Darul Arqam, hingga amaliyah lainnya seperti memberikan makanan dan minuman untuk berbuka dan takjil dan sebagainya. Ini adalah sebuah kegiatan yang berisi edukatif, memberikan pelajaran kepada kita semuanya agar menjadi orang-orang yang sukses. Nah, kembali pada perspektif hikmah pendidikan pada bulan Ramadan ini, di mana saat awal ibadah itu oleh Allah Subhanahu wa taala diwajibkan bagi umat Islam, yang dinukil dalam Al-Qur'an pada surat Al-Baqarah ayat 183, yang artinya kita sudah hafal semua ya. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kalian, agar kamu bertakwa. Nah, maka takwa ini adalah visi dari semua rangkaian ibadah Ramadan. Menjadi orang-orang yang mutakin itu adalah menjadi visi kita, menjadi tujuan akhir kita selama Ramadan ini. Maka itu Nabi Muhammad SAW sendiri yang langsung mengajarkannya kepada para sahabat. Penekanan pendidikan yang diajarkan oleh Rasulullah kepada sahabat pada tahun kedua Hijriah, atau setengah tahun setelah umat Islam berhijrah dari Makkah ke Madinah, maka puasa tidak sekedar aspek lahir seperti tidak makan dan tidak minum di siang hari atau melakukan hal-hal yang membatalkannya, namun menurut Imam Al-Ghazali bahwa ada dimensi batiniah dari ibadah puasa Ramadan itu. Di antaranya menahan diri dari hal-hal menjaga lisan, pendengaran, penglihatan, dan dari semua yang mengakibatkan puasa menjadi tidak sempurna. Ini yang penting, jamaah yang dirahmati oleh Allah. Oleh karena itu Rasulullah SAW mensinyalir, ya, mengingatkan kepada kita semua umat Islam, kam min shaimin laisa lahu min syami ilal ju'i wal atas. Betapa banyak orang-orang muslim ini berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Karena apa? Karena puasanya hanya puasa seolah-olah saja, puasa lahirnya saja, tapi batinnya tidak puasa. Maka oleh karena itu, orang-orang yang seperti itu, kata Rasulullah, tidak akan mendapatkan apa-apa dari puasanya itu kecuali hanya dapat lapar dan dahaga saja. Karena puasanya hanya seolah-olah, ya, tidak sesungguhnya. Maka oleh karena itu, jamaah yang dirahmati oleh Allah, dalam konteks itu maka disinilah aspek pendidikan itu mendapatkan relevansinya. Karena semua yang melakukan ibadah puasa, yakni orang-orang yang beriman, dididik atau dilatih untuk menahan diri, untuk menahan itu semua. Contohnya misalkan dalam hal ibadah sholat 5 waktu. Jika di bulan selain Ramadan menjalankannya tidak tepat waktu, tapi sewaktu Ramadan semangat untuk sholat 5 waktu itu yang lebih daripada di luar bulan Ramadan. Dalam pelaksanaan sholat sunnah tarawih, umat Islam juga dididik untuk istiqomah, ya, melaksanakan sholat malam, karena di luar Ramadan untuk melakukan sholat tahajud itu bukan hal yang ringan, berat, ya. Tetapi di bulan Ramadan ini kita bisa melakukan rutin tiap malam, kita bisa sholat lail, ya, sholat tahajud kalau di luar bulan Ramadan, kalau di bulan Ramadan dinamakan sholat tarawih. Nah,
diharapkan jamaah yang dirahmati oleh Allah, karena ini syahrut tarbiyah, selama kita di training 1 bulan penuh ini, diharapkan setelah itu kita juga bisa melakukan sholat tahajud di luar bulan Ramadan. Nah, kemudian hikmah lainnya adalah pendidikan untuk melakukan tadarus Al-Quran misalkan. Kita di bulan Ramadan ini selalu ingin menyempatkan waktu untuk bisa tadarus Al-Quran. Tetapi apakah bisa dilakukan di luar bulan Ramadan? Inilah maka sekali lagi bulan Ramadan ini adalah syahrul tarbiyah. Ya. Di bulan Ramadan ini orang-orang dengan mudahnya memberikan makanan, memberikan minuman kepada orang lain. Loman lah di bulan Ramadan. Tapi apakah itu bisa dilanjutkan di luar bulan Ramadan? Itu yang menjadi pertanyaan kita. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah, kelanjutan usai sahur misalkan, ini adalah melanjutkan persiapan melaksanakan sholat subuh berjamaah, di mana hal ini jika menjadi kebiasaan, tentu selepas Ramadan dapat menjadi kebiasaan yang terus berlanjut karena sudah terbiasa. Takmir mungkin bisa melihat jumlah sholat jamaah sholat subuh Ramadan dengan di bulan Ramadan itu banyak mana gitu. Saya yakin banyak ketika di bulan Ramadan, ya, atau sama saja mungkin ya. Nah, ini mestinya di bulan Ramadan ini menjadi bulan tarbiyah, bulan pendidikan, melatih kita semuanya untuk menjadi orang-orang yang benar-benar soleh, ya, benar soleh dan solehah. Karena kita punya visi, yaitu la'allakum tattaqun, agar nantinya menjadi orang-orang yang sukses, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada akhirnya dengan kondisi-kondisi yang sudah terbiasa itu, maka dengan kebarokahan yang Allah berikan pada bulan Ramadan ini, karena bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh maghfirah. Semangat syahrut tarbiyah itu adalah pendidikan bagi umat Islam untuk melaksanakan syariat yang sudah ditetapkan, seperti berabad-abad lamanya sejak ibadah ini diwajibkan, sehingga terbentuklah karakter building, ya, pada setiap insan yang berpuasa untuk mencapai predikat la'allakum tattaqun. Karena apa jamaah yang dirahmati Allah? Sudah diiming-iming oleh Allah di dalam surat Ali Imran 133 itu, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduwas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan hendaklah engkau bersegera dan bersegeralah kepada ampunan Allah, ila maghfiratim mir rabbikum. Kenapa? Wa jannatin arduwas samawati wal ard, karena oleh Allah disiapkan surga yang luasnya antara langit dan bumi, uiddat lil muttaqin. Itu semua hanya diperuntukkan bagi kita semuanya, orang-orang yang sukses puasa Ramadan ini. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kita semuanya yang diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa mengisi kegiatan-kegiatan selama Ramadan ini, nantinya betul-betul menjadi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hasil suksesnya kita ibadah puasa Ramadan. Karena kalau jika jamaah semuanya sudah betul-betul menjadi orang yang takwa, Allah berjanji dalam ayat Al-Qur'an itu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, itu akan diberikan kemudahan, akan senantiasa diberi solusi oleh Allah setiap persoalan yang dihadapinya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberi rezeki oleh Allah dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini adalah merupakan hasil perjuangan kita selama Ramadan ini. Mudah-mudahan itu betul-betul tercapai dan janji Allah kemudian diberikan kepada kita semuanya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka akan dicukupi segala kebutuhannya. Dicukupi kebutuhan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita suatu saat mungkin butuh rumah, alhamdulillah bisa beli rumah. Kita suatu saat butuh kendaraan mobil, kita bisa beli mobil, karena itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Min amrihi yusra, kata Allah. Dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ini tentu menjadi solusi bagi setiap persoalan kita semuanya. Tidak yang lain-lain kecuali adalah muttaqin tadi. Kata Allah, cukup kita menjadi orang yang takwa. Hasil dari tarbiyah selama Ramadan ini, sekali lagi mudah-mudahan bulan Ramadan tahun ini membawa keberkahan bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan kita betul-betul menjadi orang-orang yang muttaqin dan akhirnya dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wabasyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.